Halo teman-teman semua, ya selamat datang kembali di channel Nonya Kreatif TV. Bapak Ibu semua, para pengusaha muda dan pengusaha senior atau PIC dari suatu badan usaha. Di sini saya akan berbagi cara bagaimana menggunakan atau mengenal menu-menu yang ada di aplikasi Edabu. Dan sebelum kita ke aplikasi Edabu teman-teman, tentunya dipastikan Bapak Ibu semua atau PIC suatu badan usaha sudah membuat akun Edabu. Ya, teman-teman bisa daftar atau mendaftar virtual account atau username Edabu ke BPJS Kesehatan terdekat atau di kantor cabang BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman penuhi syarat-syaratnya, nanti akan dikasih tahu oleh pihak BPJS apa syarat-syarat dalam membuat Edabu. Edabu khusus badan usaha. Nah, setelah nanti itu teman-teman akan dibuatkan oleh BPJS Kesehatan jika berkas atau dokumen kita sudah lengkap, kita akan dibuatkan VA atau virtual account dan beserta passwordnya. Nah, setelah kita diakseskan, nah dapatlah kita virtual account dan passwordnya. Oke, setelah kita dapat, mari kita masuk ke aplikasi Edabu. Teman-teman juga saya kasih tahu bahwa masuk ke Edabu atau link menu Edabu ini ada dua, yang mana itu tandanya ada Edabu Home Login, ada satu lagi namanya Edabu KC. Nah, untuk badan usaha teman-teman usahakan atau kalau bisa dipastikan ini Edabu Home Login. Nah, ada lagi yang namanya di sini KC, bukan home di sini ya, tapi KC. Nah, di sini home karena badan usaha. Oke, kita coba masuk. Di sini saya sudah save. Masukkan captcha-nya X3 XC. Oke. Captcha tidak sesuai masa iya. NJKE4. Nah, setelah masuk teman-teman, pengingat oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di sini. Oke. Kalau misalkan nanti teman-teman atau Bapak Ibu PIC sebelum saya kurang paham, silakan tulis di kolom komentar pertanyaannya, siapa tahu bisa kita jawab. Oke, di sini home, biasa namanya home ini teman-teman beranda ya, kalau contohnya di Facebook beranda, tampilan umum. Dan di sini kita akan disajikan beberapa status pengajuan kita, misalkan kita sudah tambah tenaga kerja, kita nonaktifkan tenaga kerja, atau hal lainnya yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan di badan usaha kita. Nah, sini ada akan diberitahu kita bahwasanya disetujui atau ditolak. Oke, ada kedua menu peserta. Peserta ini teman-teman bisa menambahkan peserta BPJS, bisa juga mengeluarkan atau menonaktifkan peserta BPJS badan usaha teman-teman. Input data WNA, saya rasa nggak perlu, ini warga negara asing, upload data warga negara asing. Penonaktifan ini teman-teman, misalkan kita sudah mengajukan menonaktifkan melalui Edabu ini, nanti saya jelaskan bagaimana cara menonaktifkan tenaga kerja di video selanjutnya. Oke, penonaktifan ini kita akan cek data tenaga kerja kita atau peserta tenaga kerja kita yang sudah kita nonaktifkan namun belum disetujui atau masih tahap dalam pengajuan, misalnya setelah pengajuan masuk ke monitoring tiket. Nah, monitoring tiket ini artinya status apakah kita sudah setuju atau tidak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di menu peserta ini. Kemudian di menu laporan. Laporan ada tagihan. Tagihan ini teman-teman gunanya untuk mendownload satu billing statement atau tagihan pembayaran untuk bulan tertentu. Kedua, untuk mendownload list tenaga kerja kita yang sudah kita daftarkan di BPJS Kesehatan. Kedua, riwayat pembayaran. Riwayat pembayaran ini teman-teman gunanya untuk melihat bukti yang sudah kita bayar berupa kwitansi dalam bentuk PDF yang ditampilkan oleh pihak BPJS. Misalnya kita sudah bayar, akan ditampilkan di sini nanti. Di video selanjutnya kita akan jelaskan masing-masing dari menu ini, dan sub-sub menu ini kita akan jelaskan juga. Cetak data nonaktif. Maksudnya ini teman-teman, ketika kita sudah melakukan penonaktifkan terhadap tenaga kerja kita dari kepesertaan BPJS Kesehatan, kita bisa cetak datanya di sini teman-teman ya, Bapak Ibu. Kita bisa cetak dan kita akan mengetahui siapa saja yang sudah keluar. Siapa tahu ada yang salah nonaktifkan, bisa kita cek di situ. Oke, referensi. Menu referensi ini teman-teman, di sini juga kita bisa melakukan pengajuan sertifikat. Kalau teman-teman mau mengajukan sertifikat atau kepatuhan BPJS Kesehatan, sertifikat kepatuhan, teman-teman harus pertama kali dulu mengajukan permohonan di sini melalui aplikasi Edabu.
Jadi edabu ini sangat penting untuk kita. Jadi kalau teman-teman nggak mengajukan atau tidak mengajukan melalui edabu, mustahil teman-teman akan diaudit terkait kepatuhan pembayaran iuran atau pendaftaran peserta tenaga kerja. Nah, setelah itu nanti ada langkah selanjutnya ya. Formulir upload peserta badan usaha. Ini kalau misalnya kita mau ngupload secara massal ya. Nah, berkas nonaktif karena PHK. Misalnya kita mau nonaktifkan tenaga kerja nih, udah keluar atau resign, kita mau nonaktifkan. Ini syarat-syaratnya, silakan teman-teman download nanti melalui menu ini. Silakan download di sini. Tinggal klik aja. Berkas nonaktif selain PHK. Misalnya nonaktif ini selain PHK maksudnya adalah tenaga kerja yang resign, kabur atau mangkir. Nah, tadi yang PHK ini mungkin putus kontrak, mungkin bangkrut perusahaan jadi harus di PHK tenaga kerjanya atau dikurangi gitu. Dan ini nonaktif selain PHK, maksudnya saya ulang, itu mungkin resign atau putus kontrak atau PHK memang PHK karena mungkin bangkrut perusahaannya. User manual edabu, jadi ini saya tidak perlu menjelaskan. Referensi Fastcase ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan di mana berada teman-teman. Misalnya kalau di daerah A ya pilih Fastcase atau fasilitas kesehatan yang ada di daerah A itu kan. Jadi nggak perlu referensi lagi. Referensi lain nggak perlu. Menyesuaikan dengan kondisi atau di mana perusahaan kita beroperasional atau di mana tenaga kerja kita berada. Billing pembayaran ini saya rasa nggak perlu saya jelaskan ini. Jadi ini yang penting home, menu peserta, menu lapor dan referensi. Jadi mungkin itu sebagian teman-teman. Untuk pertama kali ini saya jelaskan gambaran dasar dari edabu ini. Nah, teman-teman, BPJS Kesehatan ini harus kita daftarkan ya, sebagai negarawan yang baik atau pengusaha yang baik harus mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan. Karena kalau bukan kita lagi yang mengajukan negara ini, siapa lagi kalau mungkin kita tunggu orang lain. Jadi sistem gotong royong, kita harus mendaftarkan tenaga kerja kita. Dan itu juga memudahkan kita Bapak Ibu ya. Misalnya sakit, nggak perlu keluarkan biaya lagi. Jadi tenaga kerja kita itu terbantu dari biaya kesehatannya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, selanjutnya silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar apa yang perlu ditanyakan. Jadi untuk penonaktifan nanti saya akan bahas di video berikutnya. Cara input data saya akan buatkan video selanjutnya, dan menu-menu yang lain saya akan buatkan fungsi-fungsi masing-masing dari menu-menu ini. Oke, jadi ini video dasar dulu, mudah-mudahan teman-teman paham, dan jika belum paham silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja teman-teman dan Bapak Ibu semua para PIC dari badan usaha. Semoga bermanfaat. Silahkan like dan subscribe jika merasa terbantu ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.